Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di sekolah minggu kita. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena minggu ini kami boleh bertemu kembali, berbakti bersama-sama. Kami mengucap syukur karena Roh Kudus lah yang memberi sukacita dan pengertian kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, saya membawa satu kata untuk kalian. Oke, kalian pasti sudah membacanya, bukan? Kata yang saya bawa adalah kata gagal. Kata gagal atau tidak berhasil itu menghinggapi kita manusia, orang yang tua, orang yang muda, dan kita semua anak-anak. Kira-kira kata itu apa yang terlintas di benakmu, di bayangan kita? Apa itu gagal? Kita bisa berkata, oh, saya olahraga sepak bola gagal memasukkan gol. Betul. Kita gagal di dalam ulangan atau ujian matematika. Kita sudah belajar, nggak taunya soalnya terlalu sulit, akibatnya nilainya jelek. Kita gagal di dalam menyanyi, mungkin kita menyanyi lupa syairnya. Kita bisa gagal membuat kue, gosong, gagal kita. Kalau kita gagal, kita pasti menangis, kita sedih, dan kita malu sekali. Tetapi juga gagal membuat kita merasa sedihnya gak ketulungan dan kita frustrasi sekali. Kita marah, kita jengkel, dan kita berbuat tidak mau lagi melakukan atau mengambil keputusan untuk itu. Nggak mau lagi, diminta nggak mau lagi. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana Yesus sebelum naik ke surga, dia menjumpai salah satu muridnya, bahkan semua, tapi satu ini pemimpinnya. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, kita bertemu satu perikop yang sangat bagus. Kita bertemu satu murid ini, murid yang gagal. Siapa? Kita pasti tahu ini. Betul, namanya Simon Petrus. Simon Petrus, lihatlah, sekarang dia sedih sekali dan dia merasa tidak berdaya, merasa malu, merasa dirinya tidak lagi berguna. Dia begitu mencintai Yesus, tapi dia gagal. Nah, mari kita melihat bersama-sama kehidupan Simon Petrus ini. Simon Petrus sudah melihat Tuhan Yesus yang bangkit dan bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi pada waktu lihat gambar tadi, kita bersama-sama sedih melihat gambarnya Petrus. Mengapa demikian? Mari kita lihat bersama-sama. Ketika Simon Petrus merasa sendiri, dia sedih karena dia teringat bersama-sama. Coba ada dilihat gambar yang berikutnya ini. Betapa Simon Petrus ketika pertama kali bertemu dengan Yesus, dia betul-betul semangat sekali, dan dia berkata, Tuhan, jangan dekat-dekat sama aku orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus dekati Petrus dan berkata, Petrus, mulai saat ini kamu menjadi penjala orang. Kamu adalah muridku. Simon Petrus begitu terbelalak dan begitu senang karena dia menjadi murid Tuhan dan dia begitu mengasihi Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan adik? Dia menjadi murid yang mengasihi Yesus dan dia bersemangat. Tapi apa yang terjadi? Coba adik-adik,
dia pada waktu jam 3 pagi dengan teman-temannya naik perahu, dan petang itu dia lihat Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus apa? Dengan gagahnya dia berkata, "Guru, mintalah supaya aku mendekat kepadamu. Aku akan dekat kepadamu, aku akan bersaksi." Yesus berkata, "Mari, kemarilah, datanglah." Oh, Petrus tanpa menunggu lagi. Dan dia, Petrus, bisa berjalan di atas air. Kaget, teman-temannya pada kaget semua. Tapi lihat gambar ini. Berjalan di atas air? No, tidak. Petrus justru takut. Ketika ada angin, dia lihat laut dan lihat ombak, dia tenggelam. Dan dia bilang, "Tuhan, tolong aku tenggelam." Lalu Tuhan katakan apa? "Hai kamu orang yang kurang percaya dan kau bimbang." Malu sekali Petrus yang bersemangat hari itu, dilihat teman-temannya hebat, dia tenggelam. Dia tidak percaya dan dia tidak mau mengulang lagi. Dia harus percaya. Ketika Yesus berkata, "Hai murid-muridku, menurut kamu siapa aku?" Ada yang berkata, "Oh, kamu seorang nabi Tuhan. Oh, kamu seorang yang diurapi Tuhan." Lalu ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, menurut kamu siapa aku?" Lalu berkata, "Tuhan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Begitu dikatakan Yesus seperti itu, Simon begitu bangga sekali. Dan dia menoleh teman-temannya yang lain berkata, "Hebat." Tetapi Simon tidak menyadari bahwa ketika Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Perhatikan adik-adik. Simon Petrus yang berkata, "Aku Tuhan, mati untuk Yesus. Untuk Engkau Tuhan, aku sedia. Aku sedia mati bagi Engkau. Aku mau mati bagi Engkau." Tapi Yesus katakan, "Engkau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku." Tapi betul adik-adik, ketika Simon Petrus melihat Yesus ditangkap, jangankan dia berkata, "Hei mati, semua aku sedia mati." Tapi justru Petrus apa adik? Dia tidak mau mendekat. Dia pelan-pelan dari jauh lihat, ya, gak mau bela. Yesus dirantai, Yesus dipukuli, dan hanya penerangan obor. Petrus gagal lagi, dan semuanya itu memalukan dirinya, membuat orang-orang berkata, "Ya, katanya dia berani mati bagi Yesus, berani bela mati-matian. Buktinya dia tidak berani membela Yesus." Dan berikutnya lagi yang paling menyedihkan, yang paling membuat Petrus menangis dan tidak berdaya lagi, ketika Yesus dibawa mahkamah, dan ketika dia di luar, Petrus bersama-sama dengan orang yang mau melihat siapa Yesus yang ketangkap itu. Ada seorang budak wanita berkata, "Loh, ini seorang bapak. Lah, aku pernah lihat nih." Lalu wanita itu berkata, "Hei, kamu kalau ngomong seperti orang Galilea. Aku ingat kamu bersama-sama dengan Yesus ya. Aku tahu kamu pasti muridnya." Petrus dengan keras dan berani berkata, Enggak. Itu bukan, aku tidak kenal. Apa yang dilakukan Nabi? Petrus dengan sadar dia berkata, "Aku
tidak kenal orang itu. Bayangkan adik-adik, kalau kamu punya teman berkata, "Hei, aku gak kenal kamu." Loh, Joshua mungkin atau Carmen mungkin kalau punya teman, "Aku tidak kenal," kita sedih sekali. Kalau teman kita tidak mengatakan di depan umum bahwa kita ini temannya, kita akan marah, kita akan jengkel. Yesus melihat itu. Dia berkata dalam, "Betulkah Simon itu kamu akan membela?" Dan Simon ketika melihat wajah Yesus yang menyedihkan itu, yang penuh dengan darah dan ludah dan tamparan mukanya oleh orang banyak, Petrus tidak berdaya. Dia lari, dia keluar dari banyak orang, dan dia berkata, "Aku sudah menyangkal, aku sudah gagal, dan aku paling gagal mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan." Maka satu hari Petrus walaupun sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit, walaupun Yesus sudah menampakkan diri bersama-sama murid dengan Yesus, dengan Petrus, Yesus menunjukkan dia bangkit. Tapi Petrus setelah Yesus bangkit dan akan naik ke surga, dia sedih sekali. Dia menangis karena dia sudah gagal. Pasti Yesus tidak mau pakai dia lagi. Pasti Yesus tidak mau lagi panggil dia Petrus muridnya. Dan dia bersama-sama dengan para teman-temannya, dia berkata, "Ayo, siapa mau menjalankan sama-sama aku? Ayo." Karena Yesus sudah tidak ada, "Ayo kita menjalankan." Petrus dengan teman-temannya menjalankan dan tidak dapat ikan. Dia kesana kemari, dia lakukan itu, tidak mendapat ikan. Coba dia berperahu sampai pagi, petang, satu pun tidak dapat ikan yang didapat. Akhirnya apa yang dilakukan? Kecapean, putus asa, sedih. Tetapi yang paling sedih adalah Petrus. Sudah capek, sedih, putus asa, tapi di pantai ada seorang yang berdiri dengan perapian menyala, dan di mana dia memanggil, "Hai anak-anak, apakah engkau ada ikan yang kau tangkap?" Dan para murid Tuhan berdiri itu, dia lihat itu suara Yesus. Dan Petrus berkata, "Tidak ada, Guru." "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan." Lalu mereka menebarkan jalannya dan diangkat begitu banyak ikan. Betapa ajaibnya Tuhan membuat tanda mujizat lagi. Tetapi yang paling indah, Petrus melihat Yesus, dia berkata, "Itu Guru." Dan dia terjun ke air, terjun ke dalam, berenang ke tepian, dan dia ingin menjumpai Tuhan Yesus. Dan ketika para murid, ketika teman-temannya sarapan yang disediakan Yesus, mereka senang sekali. Tapi Yesus berjalan bersama dengan Petrus. Petrus gemetar, Petrus malu, Petrus sedih sekali karena dia yang menyangkal Yesus. Tapi Yesus dengan penuh kasih, dia berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Tuhan, engkau tahu betapa aku mengasihi." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan dia bertanya lagi, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?"
Dia bertanya sampai 3 kali. Sedihlah hati Petrus. Dia ingat menyangkal Yesus. Dan Yesus bertanya 3 kali. Dan akhirnya berkata, Tuhan, Engkau tahu betapa aku sangat mengasihi Engkau. Di sini Yesus peluk Simon. Yesus ingin tahu betapa Simon mengasihi dia. Dan Yesus mendengar dengan telinganya. Dia melihat raut muka wajah Simon. Betapa Simon berkata, Tuhan, Engkau tahu aku, betapa aku mengasihi Engkau. Dan betul-betul Yesus tahu dan memeluk Simon. Dan tiba-tiba Simon melihat Yesus, dia tersenyum. Hari itu juga Simon dipulihkan oleh Yesus. Yang gagal mengasihi Yesus, tapi Yesus mau terima kembali. Gagal mengasihi Yesus untuk membelanya, tapi Yesus peluk dan Yesus angkat dia kembali menjadi murid Tuhan. Simon begitu tenang, begitu senang, begitu bersukaria karena dia tahu keberadaan dirinya yang tidak berdaya. Tuhan Yesus tahu keterbatasannya sebagai manusia, dan Tuhan ingin buat Simon menjadi murid kembali. Dan Simon senang sekali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita seperti lagi di depan tadi, kita sering gagal, bisa gagal dan akan gagal. Tapi ada satu hal yang dibuat Yesus, kita bisa dikasih kembali. Jangan takut dan jangan sedih. Kamu memang kalau gagal malu ngomong sama orang tua, malu ngomong sama papa mama, takut dimarahi, takut diolok-olok oleh teman, takut ini, takut itu karena kita nggak berhasil, karena kita gagal dalam sekolah, karena kita gagal dalam ulangan, karena kita gagal dalam olahraga, karena kita gagal mengasihi, karena kita gagal ke sekolah minggu, waktunya ke sekolah minggu, kita bangunnya kesiangan, kita janjian sama teman, nggak tanya lupa, kita gagal, disuruh berdoa, tak bisa, kita gagal. Tapi perhatikan gambar ini adik-adik. Seorang anak berkata kepada Yesus secara pribadi, seperti Yesus meminta kita secara pribadi juga kepada Simon. Yesus ingin kita datang kepadanya dan datang kepadanya untuk menceritakan semua kegagalan kita, dan Dia pasti akan peluk kita, Dia pasti akan pulihkan kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini cerita kita sampai di sini. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca satu ayat hafalan yang paling penting, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama tadi dengan penuh kegagalan dan penuh kita tidak baik, Tuhan menjadikan kita menjadi hidup yang baru. Bagaimana adik-adik? Kristus pulihkan engkau. Jangan takut, datanglah kepadanya. Jangan bimbang, datang terus kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau mengasihi kami. Engkau selalu menerima kami apa adanya. Jika kami gagal dan kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, gagal mengasihi Engkau, gagal mengasihi papa mama, gagal mengasihi teman, gagal dalam pekerjaan, Tuhan pulihkan kami.
buat kami lagi, supaya kami menyaksikan bahwa Engkau menerima kami. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik, setelah engkau berdoa, terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kiranya engkau menurunkan berkat-berkat-Mu, berkat dari Bapa yang di surga, dan pelukan Tuhan Yesus serta Roh Kudus yang menolong kami, menghibur kami, dan memulihkan kami, memberkati kami selama-lamanya, mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Amin.